Halo guys, berjumpa lagi bersama saya di Ombing Channel. Video kita kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat menu untuk website yang kita buat dari Joomla menggunakan Virtuamat. Oke. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu menu, fungsinya, beserta manfaat menu sebagai navigasi di sebuah website. Oke, biasanya navigasi adalah petunjuk posisi dan arah perjalanan. Di dalam dunia web, navigasi dianggap sangat penting agar user yang berada di dalam halaman tertentu tidak tersesat dan mudah menemukan halaman-halaman lainnya di dalam website. Oke, oleh karena itu kita harus tahu apa itu menu. Menu adalah bagian dari website yang berisi link-link utama yang mengarah pada halaman tertentu di website. Ya, jadi di dalam website itu dia nanti ada tombol-tombol link atau tulis-tulisan link. Jika kita klik, dia akan mengarahkan kita atau membawa kita ke suatu halaman website. Oke, di mana di dalam pembawaannya itulah disebut dengan navigasi. Navigasi yang tampil pada menu dan link tertentu seringkali saat kita membuka sebuah website kita merasa kesal karena tidak mendapatkan halaman website yang dicari dikarenakan navigasi yang ruwet dan tidak jelas. Oke, oleh karena itu kita kali ini akan membuatkan bagaimana cara membuat menu pada website kita, ya seperti tadi yang saya jelaskan. Website yang kita buatkan dia di dalam website yang kita buatkan menggunakan Joomla yang sudah kita pasangkan modul Virtuamatnya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja. Namun sebelum kita masuk ke topik pembelajaran kita, saya ingatkan kembali, jangan lupa like dan subscribe channel saya ini agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Nah, kita langsung saja. Untuk pertama sekali, kita masuk dulu ke halaman browser kita. Browser yang sudah terbuka, kita langsung saja klikkan halaman localhost kita. Di sini saya ketikkan localhost Tokoku, ya. Tokoku itu nama website kita. Kita langsung saja ke halaman admin. Saya ketikkan dia administrator. Oke. Untuk supaya mengaktifkan localhost-nya, jangan lupa menjalankan WAMP servernya terlebih dahulu. Jadi WAMP servernya sudah saya jalankan. Oke, di sini dia sudah berwarna hijau. Running. Oke, inilah dia nama website kita. Untuk localhost-nya kita ketikkan nama usernya Anggiat, sedangkan passwordnya kita isikan dia admin 1234. Oke, coba saya lihat dulu. Oke, 123. Oke, login. Kita akan tunggu.
Oke, kita sudah masuk ke halaman administrator kita. Namun kita harus tahu, kita bisa lihat dulu bentuk tampilan website yang sudah kita buatkan. Ya, kita klik dia preview toko onlineku. Kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, inilah dia hasilnya yang sudah kita buatkan sebelumnya. Dan di sini kita harus ketahui dulu template itu harus kita ketahui apa yang kita gunakan. Dah, namun di sini ada pesan. Pertama sekali di sini katanya assignment the component virtual menu itemnya belum ada, baru no accepted currency define, artinya untuk mata uangnya belum kita buatkan. Jadi kita harus atur dulu definisi untuk mata uang yang nanti kita gunakan, ya. Oke, jadi kita aturnya itu di halaman administrator. Oke, sekarang kita kembali ke halaman administrator. Langkah yang pertama kali kita buatkan untuk membuat sebuah menu, kita bisa mengklik tombol atau kita bisa klik menu ya, tombol menu di halaman administrator. Kita klik, baru kita pilih dia manage, baru kita pilih dia add new item. Jadi di sini baru ada satu menu ya, yaitu dia main menu. Oke, kita akan buatkan menu kita. Jadi kita pilih dia manage, kita pilih dia add new menu. Add new menu ini itu adalah menu yang nanti kita gunakan di tampilan kita. Oke, di dalam menu ini kita buatkan dulu dia, nama menunya adalah menu utama. Oke, jadi nanti di dalam menunya kita, nama main menunya itu kita buatkan sini, yang kita miliki adalah main menu, dimana di sini menu tipenya kita bikinkan saja dia namanya menu utama. Ini tipe yang kita buatkan. Deskripsinya kita pasang saja, kita isikan saja menu pada halaman utama. Oke, jadi nama menu kita adalah menu utama. Jika sudah, kita bisa menekan tombol save and close. Kita tekan save and close untuk melihat hasilnya. Oke, kita lihat lagi di tombol menu. Oke, sudah ada namanya menu utama. Lalu di menu utama ini kita akan membuatkan semua halaman-halaman atau link-link yang nanti akan ditampilkannya. Dalam hal ini kita sedang membuatkan toko online kita, yakni dia penjualan handphone Android yang tadinya sudah kita buatkan produk-produknya. Kita bagi menjadi yang sudah saya buatkan itu baru ada dua, yaitu handphone bermerek Samsung dan Vivo. Oleh karena itu kita akan membuatkan tombol-tombol untuk menampilkan produk dari handphone Samsung dan juga handphone Vivo. Oke, sekarang saya klik dia menu, saya pilih dia terklik dia tadi. Oke, nah sudah terpilih dia menu item. Di bagian menu utama kita bisa langsung menekan tombol new. Oke, di tombol new yang pertama sekali kita buatkan dia, yaitu dia menu title-nya saya ketikkan dia beranda.
beranda, oke, yang dimana menu beranda ini sebagai halaman depan. Jadi saya pilihkan dia aja sebagai artikel. Saya klik dia select, saya pilih dia artikel, ya. Baru saya buatkan aja dia fitur artikel, ya, untuk menampilkan isi dari artikelnya. Oke. Dimana kita perhatikan juga di sini, ya, fitur artikel. Oke. Untuk template yang digunakan, kita pilih dia use default, ya. Apapun nanti yang dia guna, yang di template yang digunakan tuh dia akan mengikuti dia bagian tombol berandanya. Sedangkan menunya kita buat dia di bagian menu utama, ya. Ini jangan sampai salah. Kita harus tahu kita sekarang berjalan di dalam menu utama, bukan main menu. Jadi kalau saya klik dia di sini ada dua, ada main menu dan menu utama. Jadi tadi saya bilang kita berjalan di menu utama. Oke. Dengan status publish. Untuk orderingnya itu nanti otomatis menjadi beranda setelah kita simpan. Oke. Jika sudah, kita bisa tekan save and close untuk kita menambah menu-menu yang lainnya. Oke, sekarang kita buatkan dia menu untuk handphone Samsung. Jadi saya klik dia new. Saya tekan dia new. Saya ketikkan dia Samsung. Oke, Samsung. Baru saya pilihkan dia. Di bagian Virtuamat karena kita tadi membuat produk kategori produk itu dia dari Virtuamat. Saya pilihkan dia Virtuamat. Saya kita pilihkan dia kategori layout, ya, kategori layout. Kita tunggu sampai tampil di sini. Oke, sudah terpilih kategori layout. Kategori untuk Samsung, kita pilihkan dia select kategori. Oke, kita pilih dia Samsung. Oke. Nah, di bagian menunya tetap sama seperti tadi, ya. Samsung. Di bagian menunya di menu utama. Oke, kita perhatikan. Oke, itu saja untuk pembuatan menu Samsung. Kembali lagi. Oke, kita lagi di bagian ini, dia ada yang perlu kita atur di bagian Virtuamat kategori view setting. Untuk penampilannya kita pilih dia di bagian Virtuamatnya. Kita pilih dia show kategori yes. Kita pilih dia yes. Lalu di bagian show product, oke, show product of the kategori, kita pilih dia yes. Oke, itu saja. Jika sudah, kita pilih dia save and close. Oke, langkah selanjutnya kita buatkan lagi untuk dia handphone Vivo. Ya, kita buat lagi dia untuk Vivo. Kita kembali lagi menekan tombol new. Oke, kita ketikkan sini ya Vivo, ya, sama seperti tadi. Di bagian menu item tipenya kita pilih dia
Virtualmart, lalu kita pilih dari kategori layout. Di bagian select kategorinya kita pilih dia Vivo. Oke, sudah. Kita atur di bagian Virtualmart kategori view-nya sama seperti tadi. Show kategorinya yes. Lalu kita pilih dia show produknya yes. Oke, jika sudah kita pilih dia save and close. Oke. Nah, dari yang sudah kita buatkan, kita bisa memeriksa apakah di bagian menu kita itu dia sudah masuk. Kita bisa klik di bagian menu. Di menu itu dia ada main menu dan menu utama. Di mana menu utama dia sudah ada 3 item. 3 item itu itulah dia yang tadi beranda, Samsung dan Vivo di bagian menunya. Oke, sekarang yang perlu kita aturkan lagi untuk menampilkan bagian-bagian dari menu yang sudah kita buatkan, kita perlu membuatkan folder backup yang nanti kita gunakan kalau pada saat pengaturan tampilan dia akan terjadi kesalahan. Oleh karena itu kita pergi ke bagian drive localhost-nya, yaitu folder www. Kita pilih folder localhost-nya yaitu Tokoku. Di sini kita buatkan sebuah folder. Sebagai backupnya kita beri saja namanya folder install. Oke, kita ketikkan dia. Nanti foldernya install. Oke, sudah kita ketikkan dia install. Sekarang kita pergi ke bagian sistem. Kita pilih dia global configuration. Dan kita pilih nanti dia tab server. Oke, sudah di global configuration, pilih dia server. Oke, nah ini dia tab server. Kita carikan dia patch is temporary folder. Oke, kita pilihkan dia, kita ketikkan di situ dia foldernya install. Di lokasinya dia pas www.tokoku_install ya, kita sesuaikan. Lalu yang di paste in temporary folder ini kita kopikan, akan nanti kita pastikan di bagian template di Virtualmart-nya. Oke, saya save and close dulu biar tersimpan. Sudah tertutup configuration save. Kita pergi ke bagian Virtualmart, kita pergi ke bagian configuration. Bagian template. Kita cari dia save patch-nya. Oke, di sini kita pastikan. Kita perhatikan apakah sudah sesuai dengan yang tadi kita pastikan. Lalu kita tekan save and close. Oke, biar dia simpan. Oke, configuration save. Lalu sekarang kita akan masuk ke bagian template-nya. Namun kita harus ketahui dulu
template yang kita gunakan itu apa. Kita bisa kita cek di bagian extension, kita pilih template, ya, baru kita pilih style. Jadi di sini style yang sedang kita gunakan adalah Bistri, ya, Bistri. Di sini dia sudah terpilih, dia default of page. Oke. Lalu untuk menampilkannya, kita masuk ke bagian extension modul. Nah, di bagian modul ini kita harus ketahui dulu, kita akan membuatkan menu. Jadi oleh karena itu kita harus cari dulu dia menu. Oke. Nah, karena dia belum ada, kita akan membuatkannya. Jadi caranya kita tekan dia new, lalu kita buatkan atau kita cari dia di situ dia menu. Nah, ini dia menu. Kita klik menu. Oke. Kita ketikkan situ dia halaman utama. Oke. Halaman utama di mana yang nanti kita harus menentukan positionnya itu dia harus di template mana. Karena tadi kita menggunakan Bistri, maka kita harus menggunakan template Bistri. Ya, di position kita pilih dia paling di bagian atas. Ya, jadi saya pilih dia top position 1. Itu posisinya. Ya, apakah dia mau di kiri, di kanan, di bawah, atau bagian atas. Di sini saya pilih dari bagian atas, top position 1. Lalu kita harus memilih menu yang kita gunakan itu apa. Karena tadi kita mempunyai dua menu, yaitu main menu dan menu utama. Ini harus kita tentukan. Karena kita mau dia di menu utama, maka di select menunya kita pilih dia menu utama. Ini yang perlu diperhatikan, karena kalau kita salah memilih, maka bisa nanti dia tidak ditampilkan, ya. Karena tadi yang defaultnya adalah menu utama. Oke, jika sudah, kita klikkan, kita pilih, lalu kita lihat lagi apa yang perlu diatur. Saya rasa nggak lagi. Kita bisa tekan save and close, ya. Oke. Nah, setelah kita simpan, maka kita bisa melihat apakah perubahan menu kita sudah ditampilkan di halaman website yang kita buatkan, ya. Jadi saya klik dulu dia tombol preview toko online. Nah, dia sudah ada. Jadi sudah ada dia Branda, Samsung, dan Vivo, ya. Karena kita masih membuatkan, tadi yang kita buatkan baru ada 3, Branda, Branda, Samsung, dan Vivo. Oke, sudah, ya. Dimana kalau kita klik dia Branda, maka dia akan masuk ke halaman utamanya yang tadi yang kita masih kosong, belum ada isinya. Lalu kita ketikkan dia Samsung, maka dia akan menampilkan isi dari semua produk Samsung, ya, produk Samsung. Oke, ini dia features dari Branda. Kalau kita ketikkan dia Vivo, maka dia akan menampilkan seluruh produk-produk dari handphone Vivo yang sudah kita masukkan dia ke dalam kategori produk Vivo. Oke, nah itulah dia menu-menu yang sudah kita buatkan. Kita bisa juga menambahkannya melalui dari menu item. Namun kita jangan salah, kita harus memilihkan dia di bagian menu utama. Kalau kita memilihkan dia di main menu, karena kita menggunakan menu utama, dia tidak akan ditampilkan.
Kalau kita menggunakan main menu, maka kita harus menambahkan lagi seluruh menu-menu di main menu. Oke. Dan di situ dia ada tampilannya, bisa juga kita hilangkan. Di situ dia ada untuk menghilangkan fitur produknya. Kita bisa mengunpublishkan dia, ya. Maka untuk kategori produk yang ada di sebelah kiri akan dia tidak tampilkan, ya. Kita bisa memilihkan dia menjadi unpublished, ya. Pilih dia unused. Nah, unused artinya dia tidak digunakan. Kita klik lagi save and close biar dia simpan, dan kita bisa lihat perubahannya di website yang kita buatkan. Di sini masih ada. Kita bisa coba refresh, maka fitur produk yang tadi ada sudah tidak ditampilkan lagi. Oke, itulah dia cara membuat menu, ya, di Virtuamart. Oke, kita bisa membuatkan menu-menu yang lainnya, kita tambahkan dia untuk dia galeri dan about us-nya. Kita buatkan 5 seperti yang tadi di video pertama kali tadi. Oke, itulah dia cara membuat menu di Joomla menggunakan Virtuamart. Selamat mencoba dan selamat belajar. Kembali saya ingatkan, jika kamu menyukai video saya ini, jangan lupa like dan subscribe video saya ini. Oke, terima kasih, selamat belajar dan selamat mencoba.